Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku-saudaraku yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diberi rezeki, umur, keluarga yang barokah, bermanfaat bagi negara, bangsa, dan agama. Demikian saya akan membahas masalah sambil merokok. Sambil merokok, saudara. Rokok ini rokok gudang garam hijau. Rokok gudang garam hijau. Enggak kebalik, enggak ya. Gudang garam hijau. Semoga penggemar-penggemar Mujijoyo seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang melihat semuanya, saya doakan dijauhkan dari penyakit corona. Ini saya tujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Ngapunten, Bapak Jokowi. Mujijoyo, orang Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Surabaya, Jawa Timur, akan memberi suatu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, akan memberi suatu yang lebih sopan itu. Ngapunten barangkali kurang sopan pembicaraan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelum saya menguraikan kata-kata saya yang saya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sanubari saya mengenai penyakit corona. Begini, penyakit corona itu adalah wabah yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji semua orang, khususnya manusia semuanya, dari kalangan kecil maupun kalangan elit, khususnya manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Begini, saya mendengar keluhan masyarakat kecil maupun elit ini sangat berprihatin menghadapi penyakit corona itu. Maka saya tujukan kepada Bapak Jokowi. Bapak Jokowi menginstruksikan, Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, menginstruksikan kepada semua manusia, khususnya di Indonesia, untuk menanggulangi wabah penyakit corona itu. Jalan satu-satunya begini: semua agama, Islam, Hindu, Kristen, Buddha, dan lain sebagainya yang saya tidak ketahui, itu Bapak Jokowi untuk menginstruksikan untuk berdoa bersama-sama menurut
keyakinan sendiri-sendiri. Begitu Bapak Jokowi, ngapunten. Barangkali salah, mohon diampuni. Kalau benar ya supaya dipakai. Jadi penguraiannya begini, kalau orang Kristen itu suruhlah untuk berdoa berjamaah di gereja masing-masing. Dan orang Buddha untuk berdoa berkumpul menurut kepercayaan masing-masing. Orang Islam khususnya harus ke masjid berkumpul berdoa masing-masing. Karena penyakit corona itu yang mempunyai Gusti Allah. Sedangkan Allah memberi ujian kepada manusia, diberi suatu cobaan. Bagaimana untuk menanggulangi? Bahkan saya kecil sampai saya dewasa, saya tua, ini saya dengar-dengar para ulama, para kiai, para ustadz, yai dan lain sebagainya, saya tidak bisa menyebutkan karena saya ini orang awam. Mulai dulu ahli waris dulu mengenai fahamnya saya orang Islam, berdoa itu yang paling afdol adalah berdoa berjamaah. Berdoa berjamaah. Nah, saya jabarkan lagi, mungkin di agama Kristen, agama Buddha, Konghucu, Hindu, Buddha dan lain sebagainya itu mungkin sama. Kalau orang berdoa bersama itu mudah dikabulkan oleh Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapunten Bapak Jokowi. Begini Bapak Jokowi, saya percaya betul, saya penggemar Bapak Jokowi satu-satunya Presiden Republik Indonesia. Mulai awal mencalonkan sampai jadi saya pendukung Bapak Jokowi. Ngapunten. Makanya kalau ada kekeliruan ucapan saya ini mohon dimaafkan. Saya tujukan kepada Bapak Jokowi. Bapak Jokowi mempunyai kepercayaan, orang Indonesia mempunyai kepercayaan. Saya tahu. Maka demikian saya mohon maaf kalau kekeliru. Saya keliru untuk memberi suatu pendapat seperti ini. Tolong Bapak Jokowi, siapa yang dipercaya, yang mempunyai mata batin di Indonesia yang paling dekat sama Bapak Jokowi, tolong dilihat dengan mata batin siapa sebenarnya Mujijoyo, orang Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Ngapunten. Jadi untuk menanggulangi wabah penyakit corona itu adalah berdoa bersama-sama, berkumpul serempak. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkumpul serempak
Karena begini, ibarat ibarat jadi semuanya makhluk itu sama. Contohnya, saya memberi contoh ayam gitu aja. Ayam satu dikasih makanan kira-kira 1 pintal, ayam satu dikasih makan 1 pintal, ayam itu akan tidak mau memakan makanan itu. Dan contoh lagi, saya mengenal ayam. Dan contoh lagi, harimau itu satu dikasih makan kira-kira 1 kuintal gitu aja. Kesenangan harimau itu makan daging. Tapi harimau itu kalau dikasih makan daging kira-kira 1 pintal atau 10 pintal gitu aja, saya besarkan. Harimau satu dikasih makan daging kesukaan harimau itu 10 pintal, tidak mungkin harimau itu memakannya semua. Akhirnya muntah, wegah untuk memakan kesukaannya, yaitu makan daging itu. Nah, penyakit wabah corona ini penyakit corona, wabah corona. Wabah corona itu ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memberi cobaan kepada manusia, wabah penyakit corona itu diuji sampai di mana. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu menganjurkan kepada nabi, para wali, para aulia, anbiya dan lain sebagainya, doa yang paling afdol adalah doa bersama. Bahkan sampai berlipat-lipat nilainya. Andaikan pahala doa itu diturunkan ke bumi ini nuble, maka dari itu saya mohon suruhlah, instruksikanlah kepada manusia khususnya di Indonesia, berbagai macam agama itu untuk berkumpul, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti penyakit wabah corona itu akan kembali ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penyakit corona itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia itu selalu mendekat, berdoa dan berdoa berjamaah, Allah sendiri pasti mengasihani kepada manusia daripada penyakit corona itu. Allah menyayangi manusia daripada Allah menyayangi penyakit corona itu. Begitu Bapak Jokowi. Ngapunten. Mujijaya dapat isyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini. Pendapat ini
uraian kata-kata ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Bapak Jokowi. Kalau Bapak Jokowi kurang percaya kepada saya, tolong Bapak Jokowi bermusyawarah kepada orang yang dipercaya oleh Bapak Jokowi, orang yang mempunyai mata batin. Satu-satunya orang di Indonesia, saya tidak menyangkut kemana-mana, di YouTube ini adalah Mujijoyo, orang Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Yang satu-satunya berani untuk menaklukkan segala jin, semua jin di mana saja, di lokasi mana, seluruh Indonesia. Hanya Mujijoyo yang berani menantang. Inilah contohnya. Ngapunten. Ngapunten Bapak Jokowi, khususnya Bapak Jokowi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya Bapak Jokowi dan penggemar Mujijoyo semuanya yang telah menggemari saya doakan. Banyak rezeki, dijauhkan cobaan, selamat di dunia dan di akhirat. Saya ucapkan lagi, orang sakti itu bukan dibacok melorok, dibedil mengsil, ditumbak laka-laka. Itu bukan orang sakti. Orang sakti adalah orang yang selamat di dunia, selamat di alam kubur sampai di akhirat sana. Demikian Bapak Jokowi. Satu-satunya orang di YouTuber yang berani menantang, menaklukkan seluruh jin, setan, gondorowo, kuntilanak seluruh Indonesia hanya Mujijoyo. Kekuatan dengan Al-Quran saya diberi Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan Al-Quran adalah ilmu putih tingkat tinggi, top markotop, tidak ada satu-satunya yang menandinginya. Al-Quran. Ini contohnya, saya buka adegan. Saya ulangi lagi Bapak Jokowi ya. Saya mengatakan, saya berbicara ini ngapunten barangkali ada kesalahan. Saya diberi isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah ilmu putih tingkat tinggi. Kalau saya yang membaca, demikian saja contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Shadaqallahul Adzim. Begitu saja. Jin seluruh Indonesia kalau saya menghendaki akan takluk kepada saya, akan sujud kepada saya. Demikian Bapak Jokowi. Ini contohnya. Saya bukan nabi, saya bukan wali, saya manusia biasa. Tapi saya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala isyarah untuk menunjukkan kepada manusia bahwasanya Al-Quran itu adalah ilmu putih tingkat tinggi yang tidak ada tandingannya. Ngapunten Bapak Jokowi, ngapunten.
Saya satu-satunya orang yang berdoa, yang mendoakan, yang berdoa, yang mendoakan, yang menggemari, yang mencintai dengan pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Jokowi dari awal sampai akhir sekarang ini. Tolong pembicaraan saya ini direspon Bapak Jokowi. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Demikian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.